Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afsus salam wasilil arham wa tut'imuna ta'am wa qum bil laili wa nasunyam tadkhulunal jannata bisalam amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan Timur Bapak Haji Slamet Mahfud serta jajarannya. Yang saya hormati dan saya muliakan Takmir Masjid Darul Iman serta para pengurus lainnya. Yang saya muliakan para jamaah baik yang dari Pekalongan maupun dari luar Pekalongan, dan yang saya banggakan ibu-ibu Aisyah yang sudah hadir pada pengajian pagi ini. Hari ini adalah tanggal 22 Sya'ban ya, 1442 Hijriah, di mana kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari COVID-19 yang sudah menjadi pandemi selama kurang lebih setahun, baik secara global maupun di negara kita, negara Indonesia yang kita cintai. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu kita dikasih kesempatan nanti 45 menit saya menyampaikan tausiah dan ceramahnya, kemudian nanti 15 menit kemudian kita dikasih kesempatan untuk sharing atau tanya jawab. Pada pagi hari ini yang saya ingin sampaikan adalah masalah targhib Ramadan. Namun sebelum targhib Ramadan ada beberapa renungan dan juga muhasabah. Di dalam surah Al-Infitor dari mulai ayat 4, 5 dan 6 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wa idal kuburu bu'sirat, dan apabila kuburan-kuburan, makam-makam bu'sirat dibangkitkan, seluruh makhluk yang ada di dalamnya yaitu manusia, alimat nafsu ma qaddamat wa akharat, maka mereka akan mengetahui apa yang ia kerjakan selama hidup di dunia. Lalu Allah bertanya, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia,
Kenapa kalian masih suka berbuat salah dan berbuat dosa kepada Allah yang Maha Mulia? Inna zamana qad istadara, sesungguhnya waktu selalu berputar. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Perjalanan 1 tahun, katakanlah dari 2020 bulan Maret yang lalu sampai sekarang 2021 bulan April, kita perlu muhasabah, introspeksi. Dalam setahun itu, di masa pandemi, kira-kira banyak mana antara dosa dan pahala? Sudah berapa kali kita khatam membaca Al-Quran, padahal kita dikasih waktu di rumah? Berapa kali kita meninggalkan sholatul lail? Ini penting kita muhasabah, karena pada disebutkan bahwa alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, setiap manusia akan mengetahui apa yang ia kerjakan, wa akharat, dan juga menuju akhirat. Untuk menuju akhirat kita perlu bertanya, muhasabah. Karena apa? Inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah memberikan kesempatan untuk berbekal, untuk memperbaiki diri, dan juga untuk menebus kesalahan-kesalahan ketika kita masih di dunia. Kalau sudah masuk ke alam barzah, sudah urusannya beda. Penyesalan-penyesalan yang akan dialami oleh orang-orang yang matinya su'ul khotimah. Bahkan orang-orang kafir pun penyesalannya luar biasa. Ketika dia salah memilih agama, salah memilih din, maka dia mengatakan dalam Al-Quran, inna anzarnakum adaban qariba yauma yang nurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kemudian orang-orang yang tidak berinfak, tidak mau sedekah, pelit terhadap kekayaannya, tidak mau berbagi, baik di musim pandemi maupun tidak, orang-orang akan menyesal. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahdakumul maut wa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin wa la yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ini penyesalan-penyesalan orang yang tidak mau muhasabah, tidak mau introspeksi. Coba nanti ibu, bapak sampune wangsul saking masjid niki nggih, coba ngaca, bercermin, lalu bertanya, pantaskah aku ini menjadi calon penghuni surga Firdaus? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Coba ngaca, pantas enggak kira-kira? Sekarang silakan bisa memperbaiki diri, bisa muhasabah sekarang. Waktunya inilah. Sekarang kita sudah berada di waktu asar, zaman terakhir, berada di akhir zaman. Maka Allah pun mengingatkan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa aminus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lalu dia senantiasa berwasiat dalam kebaikan, kesabaran dan kebenaran. Jadi mangke ibu-ibu nggih,
bercermin, bapak-bapak juga bercermin. Kira-kira kula pantes mboten nggih mlebet teng swarga. Nggih. Leres Bu nggih? Purun mboten Bu? Leres nggih, mangke wangsul cermin kira-kira pantes mboten. Sing saged jawab niku kula lan panjenengan sedaya, monggo dijawab. Karena kalau kita mengkaji dan menggali Al-Qur'an lebih dalam lagi, maka ada dua ayat yang Allah bertanya kepada kita semua, orang Islam tapi ditanya oleh Allah. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Kemudian yang kedua surat Ali Imran ayat 142. Apa pertanyaannya? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian semua menyangka dan mengira kalian semua bisa masuk ke dalam surga? Kalian semua calon-calon penghuni surga. Allah bertanya, sebelum datang kepada kalian cobaan dan ujian yang berat seperti yang telah dialami oleh para nabi, para rasul dan para sahabat dalam berdakwah. Massatuhumul ba'sa'u wad-dharra, mereka ditimpa dan juga dicoba dengan berbagai macam ujian yang berat. Dan juga ujian yang sangat-sangat melelahkan, sehingga ketika itu para sahabat bertanya, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat dengan kaum muslimin, dengan kita semuanya. Ini pertanyaan yang pertama, yaitu dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 214. Kemudian pertanyaan kedua adalah surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 142. Allah bertanya juga kepada kita semuanya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian semua mengira dan menyangka bahwa kalian nanti akan masuk surga, menjadi calon-calon menjadi penghuni surga? Walamma ya'lamillahu alladina jahadu minkum, sedangkan Allah belum mengetahui siapakah di antara kalian orang yang berjihad, berjuang di jalannya, wa ya'lamas sabirin, dan siapakah di antara orang yang paling sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi para jemaah sekalian, Indonesia merdeka hampir berusia 76 tahun dari tahun 1945. Sekarang 2021. Kita belum pernah bertemu langsung dengan para penjajah, dengan musuh-musuh Allah. Belum pernah. Artinya belum ada negara lain menginvasi Indonesia setelah merdeka. Betul nggak Pak? Nah sekarang ini 2021 ternyata kita tidak diinvasi, tidak mendatangkan pasukan ke Indonesia, tapi kita dihancurkan dengan pandemi dan juga dengan hutang-hutang yang luar biasa, sehingga sekarang hidup kita ini agak sempit. Hidup kita boleh dikatakan berada di persimpangan jalan. Hutang terus meningkat, membengkak, sementara para pejabat santai-santai saja menghadapi hutang.
sekarang hampir tembus ya 10.000 triliun ya. Utang Indonesia itu bentuk penjajahan baru. Makanya Bapak Ibu sekalian, komunis ini dalam menjajah sebuah negara tidak langsung mendatangkan pasukan, tapi cukup menginvasi melalui ekonomi. Sekarang ibu bapak silakan perhatikan, ketika ibu bapak mau beli mobil atau motor itu sekarang nggak boleh cash ya. Harus caranya kredit, betul nggak? Mencicil, tidak boleh. Ini bentuk penjajahan, tapi kita nggak terasa. Apalagi sekarang ada vaksin yang dicampur dengan bahan dari babi, mau disuntikan ke umat Islam. Ini bentuk penjajahan baru. Sehingga kalau kita disuntik ada vaksin yang ada campuran dengan katakanlah babi, maka doa-doa kita nggak dikabul, sholat kita nggak khusyuk, dan permohonan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin di pesantren Mojokerto menolak vaksin yang dicampur dengan bahan dari babi karena berat sekali, kecuali kalau vaksin itu diberikan kepada orang non muslim itu nggak ada masalah. Tapi kalau disuntikan kepada para kiai, para santri, maka ini adalah penjajahan baru, dan ini akan kita hadapi ya ke depan. Jadi kita ini sekali lagi berada di persimpangan jalan. Bagaimana masa depan Indonesia, bagaimana masa depan kita. Jadi selama setahun anak-anak kita yang sekolah di negeri itu nggak belajar, yang belajar bapaknya, emak-emaknya, betul nggak? Melalui Zoom, melalui katakanlah nggak langsung, itu yang belajar bukan anaknya. Anak kita main HP, main game, itu merusak. Nah, ini bentuk penjajahan. Nah, kita sedang menghadapi masalah ini. Maka para jamaah sekalian, sebagai muhasabah, maka Allah bertanya, pantaskah kita ini menjadi penghuni surga? Kita belum berjihad, belum maksimal dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, dengan menjawab persoalan-persoalan yang Allah tanyakan kepada kita, maka sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka kita adakan targhib ya, jadi pencerahan tentang masalah Ramadan. Baik, pada sekalian, kita masuki pembahasan tentang masa targhib Ramadan. Maka pada jemaah sekalian, yang pertama adalah hadis Nabi SAW yang disebut sebagai khutbah menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad. Apa bunyi daripada khutbah Nabi menjelang bulan suci Ramadan? Rasul menegaskan, qad ja'akum syahrun mubarakun, sungguh akan datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Kenapa disebut berkah? Maka ada alasannya, ada beberapa argumen yang menjadikan Ramadan sebagai bulan penuh keberkahan. Rasulullah SAW berjumpa dengan Ramadan kurang lebih hanya 10 kali ya. Ketika beliau masuk hijrah ke kota Madinah, maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Rasul berjumpa Ramadan setelah masuki kota Madinah. Kita ini sudah berapa kali Pak bertemu dengan Ramadan? Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya sudah 70 tahun katakanlah, maka
sudah 70 kali berjumpa dengan Ramadan. Nah ini luar biasa nih. Yang usianya 50 tahun ya sudah 50 kali berjumpa dengan Ramadan. Katakanlah dihitung dari akil balik ya sudah 35 kali berjumpa dengan Ramadan. Kalau akil balik kita di usia 15 tahun. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftarallahu alaikum siyamuh, Allah wajibkan kepada kalian semua untuk melakukan ibadah saum, ibadah puasa. Yuftahu fihi abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu surga. Wa yahluku fi abwabul jahim, dan akan ditutup pintu-pintu neraka jahim. Wa taghulu bisyayatin, dan akan dibelenggu, akan dirantai, akan dipenjara setan-setan yang ada. Atau setan-setan yang kentayangan. Ini semua akan dipenjara, akan dibelenggu sehingga tidak menggoda manusia. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada yang disebut dengan satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu dalam surat Al-Qadar disebutkan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaik waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita genapkan katakanlah itu 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak katakanlah selama hidupnya ini mendapatkan 10 kali saja malam Lailatul Qadar, maka itu nilainya senilai dengan 83 tahun kali 10, jadi 830 tahun. Insya Allah itu modal bekal untuk kita masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita ketemu Ramadan sekian kali, dapat Lailatul Qadar 10 kali, maka timbangan kita sudah cukup banyak. Insya Allah bisa menghantarkan seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak-bapak sekalian, ada satu doa yang kita baca agar kita semuanya bisa mendapatkan ridhonya Allah dan surganya, lalu dijauhkan dari siksanya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah ridho dan surgamu ya Allah, dan aku berlindung padamu ya Allah dari siksa dan murkamu ya Allah. Nah ini adalah doa yang kita baca, yang kita panjatkan setiap malam, setiap hari, bahkan ketika Lailatul Qadar atau ketika 10 hari terakhir kita disunahkan untuk membaca doa ini. Ditambah lagi dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan kesalahan hamba. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah, maafkanlah segala dosa-dosa kami. Rasulullah senantiasa dalam setiap malam mendoakan
mengatakan ummati, 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 umatku, umatku ya Allah. Jangan sampai ada yang tertinggal di neraka ya Allah. Umatku, ummati, ummati. Sehingga dalam sabda Rasulullah yang sangat terkenal, yang sering kita dengar dan kita baca, apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti dan pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang nggak mau. Faman ata'ani faqad dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Faman asoni faqad aba, dan siapa yang melanggar, yang tidak mau taat kepadaku, maka dia adalah orang-orang yang enggan untuk dimasukkan ke dalam surga. Di setiap malam Rasul minta kepada Allah, ummati, ummati, ummati. Bahkan ketika beliau hampir wafat pun dia mengucapkan ummati, ummati, umat, umatku ya Allah. Jangan sampai ada yang masuk kecebur, tertinggal di dalam neraka. Para bapak sekalian, kemudian ketika hari kiamat tiba, maka semua manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, suatu tempat yang sangat luas. Tanahnya berwarna putih seperti bundaran roti yang bersih, dan di sana tidak ada tempat perbedaan ya, atau saling dibeda-bedakan bagi seorang pun. Kemudian bagi orang-orang yang berpuasa, yang saum, nanti akan masuk pintu surga melalui Babur Rayyan. Di surga ada pintu namanya Babur Rayyan. La yadkhuluha illa shaimun, ya, tidak bisa masuk ke pintu itu kecuali orang-orang yang sukses dalam melaksanakan ibadah puasa. Kemudian nanti juga setelah masuki pintu Babur Rayyan ada telaga, tempat persinggahan, dan ada telaga yang disebut dengan telaga Kausar. Apabila kita minum airnya, maka kita tidak akan pernah mengalami haus untuk selama-lamanya. Jadi nanti ibu-ibu ya, kalau masuk surga, bapak masuk surga, lihat ada Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan, yang akan dimasukin oleh kita semua orang-orang Islam yang puasanya sukses dan mendapat gelar la'allakum tattaqun. Kemudian yang selanjutnya adalah ayat-ayat dan masalah Al-Quran, ayat dan masalah saum. Ini bapak ibu sekalian sudah hafal ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 180 sampai 186, itu ayat-ayat yang membicarakan tentang kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan ibadah saum sebagai rukun Islam yang harus kita tunaikan, yang harus kita laksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini ayat ini sudah hafal semua ya, sudah kita fahami, maka ada beberapa keuntungan ya bagi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Itu banyak sekali keuntungannya ya. Yang pertama yaitu akan diberikan furqan, satu kondisi yang mana dia bisa membedakan
antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana Allah menegaskan dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Wahai orang beriman, jika kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, pasti Allah akan berikan kepada kalian furqan, situasi dan kondisi tenang sehingga bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Sekarang kan agak susah ya, mana yang hak mana yang batil sekarang agak susah. Karena apa? Sudah dimodifikasi kebatilan. Kebatilan sekarang sudah dikemas, sudah divariasi sehingga kita terkadang-kadang samar melihat kebatilan itu seakan-akan benar, padahal itu salah. Maka orang yang bertakwa pasti akan cenderung kepada kebenaran, akan bisa membedakan yang hak dan yang batil. Ini harus kita sadari bahwa takwa adalah sebuah proses, sehingga Rasul senantiasa mengajarkan doa kepada kita semuanya. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, kebenaran itu nyata, kebenaran di depan mata, sehingga kami tidak ragu untuk melaksanakan kebenaran itu, dan berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Dan tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, kebatilan itu nyata batilnya, nyata salahnya, sehingga kami dapat menjauhi kebatilan itu dengan baik. Nah, ini doa. Insyaallah Bapak Ibu sekalian sudah hafal ya doa ini ya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtinabah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Karena apa? Ketika seseorang menjabat satu jabatan, katakanlah jadi menteri, itu godaannya banyak. Ketika seseorang menjabat secara struktural jabatan yang tinggi, maka setelah ujian dan cobaan. Saya yakin Mensos ya, Menteri Sosial dulu tahu kalau mengambil uang bansos itu dosa ya, tapi karena dia ya terpengaruh direkayasa sehingga kelihatannya itu benar, boleh, tapi begitu diambil malah kena KPK, ya kan? Nah, ini biasanya orang-orang yang di atasnya cobaannya lebih besar ya, ketika jadi menteri ya, ketika jadi anggota DPR, ketika jadi anggota DPRD, itu banyak sekali Pak berseliweran kebatilan itu. Nah, kalau seandainya dia tidak punya iman ya, imannya goyah, maka dia akan terbawa arus, terbawa oleh bujuk rayu setan. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa al-batilu bila nidhamin al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil bin nidhamin. Jadi kebenaran yang tidak terstruktur dengan baik, yang tidak dimanage dengan baik, akan dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir. Jadi kadang-kadang sekali lagi ketika orang berada di puncak kekuasaan itu kebatilan berseliweran, bahkan berusaha untuk mengambil kekuasaan orang lain dengan cara katakanlah munaslub ya, munaslub, diambil hak orang lain. Bahkan ada orang yang menganggap bahwa membunuh manusia itu
untuk kepentingannya nggak apa-apa, demi kebatilan yang terorganisir. Sehingga banyak orang-orang yang menganggap bahwa nyawa manusia itu dianggap remeh, sehingga berani menghilangkan nyawa manusia tanpa hak. Para jemaah sekalian, Allah mengingatkan kepada kita semuanya tentang masalah nyawa ini. Siapapun orangnya, baik secara pribadi, keluarga, maupun secara organisasi, ormas, masalah nyawa inilah masalah urusan dengan Allah SWT. Coba kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 91. Allah menegaskan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba alaih wa la'anahu wa adalu adaban alim. Barang siapa yang membunuh jiwa seorang muslim, menghilangkan nyawa seorang muslim, fajazau jahannam, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Bayangkan ini, kelas yang rendah, neraka jahanam. Khalidan fiha, Allah akan berikan neraka jahanam kepada dia dan dia akan kekal di dalamnya. Wa ghadiba alaih, dan Allah akan melaknatnya, Allah murka padanya. Wa la'anahu, dan Allah akan melaknatnya. Wa addalahu adaban alima, dan Allah akan menyediakan bagi si pembunuh tadi adaban alima, sebuah siksaan yang sangat keras dan sangat menyakitkan. Nah, ini oleh Pak Amin Rais sudah disampaikan, Pak, ayat ini kepada Bapak Presiden, mengingatkan jangan sampai main-main untuk menghilangkan nyawa seorang muslim. Sudah disampaikan kemarin ketika ada pertemuan ya, Pak Amin Rais datang ke istana, disampaikan ayat ini terkait tentang masalah pembunuhan, baik pembunuhan tentang katakanlah front pembela Islam dan sebagainya, ini disampaikan jangan sampai gampang dan mudah menghilangkan nyawa seorang muslim. Jadi nyawa satu muslim itu nilainya besar sekali. Jangan bersandiwaralah dengan nyawa kaum muslimin. Kemudian dalam soal Al-Buruj juga menegaskan, innalladzina fadanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah, kemudian dia tidak mau bertobat sampai mati, ketika sampai mati dia belum bertobat, walahum adzabul harik, walahum adzabu jahannam walahum adzabul harik, dia akan mendapatkan siksa yang keras, yaitu berada di neraka jahanam. Jadi masalah muslimin, masalah nyawa inilah masalah yang sangat besar, sehingga Allah sampai memberikan balasan kepada si pembunuh tadi 5 langsung. Yang pertama neraka jahanam, yang kedua akan kekal, yang ketiga Allah murka, yang keempat Allah akan melaknatnya, dan yang kelima Allah akan menyediakan bagi orang tersebut siksaan demi siksaan yang sangat pedih. Na'udzubillah. Makanya ketika kita berada dalam sholat ya, sebelum mengakhiri sholat kita, Rasulullah mengajarkan doa apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri min fitnatil masihid dajjal. Tolong baca, Pak. Jadi jangan buru-buru untuk mengakhiri sholat, tapi ada tambahan doa, dan ini ada di buku himpunan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Allahumma inni
a'udzubika min adabi jahannam yang pertama, wa min adabil qabri yang kedua, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan yang keempat wa min fitnatil masih dajjal. Kemudian para jemaah sekalian, ketika kita berada di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa dengan baik, maka yang kedua, orang muttaqin itu akan diberikan jalan keluar dari segala ujian dan juga akan dapat rezeki dari mana saja yang ia tidak pernah duga. Ini sudah kita hafal ayatnya dalam surat Thalaq ya. Allah menegaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam problematika kehidupan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan mana saja yang ia tidak pernah duga dan ia tidak pernah sangka. Ini adalah balasan ketika kita menjadi orang bertakwa, hidup di dunia tidak pernah ada masalah yang berat, tidak ada problematika yang tidak ada jalan keluar, pasti diberikan jalan keluar ya. Ini luar biasa dalam Islam. Jadi mudah-mudahan nanti setelah Ramadan ya selesai, maka ibu-ibu yang masih janda mudah-mudahan dapat ketemu pasangannya ya. Bapak-bapak yang masih duda ya mudah-mudahan ya ketemu jodohnya. Atau kita yang masih punya anak gadis yang belum nikah ya. Atau bapak-bapak yang punya anak laki-laki belum nikah, mudah-mudahan nanti setelah Ramadan selesai atau sebelum Ramadan ya, bisa dipertemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak di sini ibu-ibu yang janda? Ada ya? Ada. Wonten nggih? Wonten nggih? Bapak-bapak sing duda wonten, Pak? Wonten nggih, mangke mudah-mudahan setelah Ramadan selesai atau ketika menjalani ibadah Ramadan akan diberikan jalan keluar. Karena hidup sendirian tuh nggak enak, nggak nikmat. Jadi kalau dalam bahasa yang lain tuh hidup sendiri itu bagaikan angka 1. Jadi makan sendiri, minum sendiri, puasa makan sahur sendiri nggih. Tapi kalau ada pasangannya kan enak ya. Tadi malam saya nginep di hotel Namira, tapi nggak enak Bu, sendirian ya, nggak enak ya. Karena apa? AC-nya dingin, nggak ada temennya. Coba kalau kalau istri diajak kan enak ya. Apalagi kalau AC-nya itu CC-nya 21 ya, kedinginan 21, nikmat sekali kalau berdua. Tapi kalau sendirian malah menggigil ya. Jadi nanti mudah-mudahan ibu-ibu sekalian setelah melaksanakan ibadah Ramadan, saya doakan yang masih gadis silajang segera dipertemukan jodohnya Allah, dan yang masih duda ya, yang masih janda walaupun sudah tua nggak apa-apa kalau ketemu jodohnya untuk menikah lagi. Kan kemarin kita lihat Pak Din Samsudin kan sudah umurnya berapa itu? Udah di atas 60 tapi ketemu jodoh lagi ya sudah. Jadi jangan pernah membatasi diri. Wah, saya nggak mau kawin lagi, jangan. Kalau memang masih ada jodoh silakan ya. Karena apa? Itu merupakan sunnatullah ya. Setuju kan ya Pak? Setuju ya? Jadi nanti Bapak-Bapak sekalian yang derek pengajian ini mugi-mugi setelah wangsul make dipertemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 1, Allah menegaskan apa? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum ya. Wahai manusia, bertakwalah kalian bahwa Allah khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsirau wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ini orang-orang bertakwa akan senantiasa
diberikan jalan keluar dari problematika yang ia hadapi. Kemudian yang ketiga, ini jelas bahwa orang-orang muttaqin itu akan masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pernah umroh atau haji, biasanya kita kan diajak untuk ziarah di 70 sahabat Nabi yang gugur di medan Uhud ya. Ya kan ya? Ada 70 di situ nama-nama itu semua. Maka orang muttaqin pun akan sama nasibnya, akan sama bersama mereka. Sebagaimana Allah menegaskan dalam surah Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 73, Allah menegaskan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum hauzanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang bertakwa kepada Tuhannya akan diantar ke dalam surga secara berrombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, pintu surga maksudnya, dan pintu-pintunya maka telah dibuka langsung. Penjaga-penjaganya yang kita kenal, penjaga pintu surga adalah siapa? Malaikat Ridwan ya, bertanya, mengatakan kepada kita semua, salam sejahtera atau kesejahteraan atas kalian semua, wahai orang-orang yang bertakwa. Berbahagialah kamu, maka masuklah kalian semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan yang akan kita jalani, yang insya Allah sebentar lagi akan masukinya, maka akan mengantarkan kita masuk ke surga tanpa hisab. Lebih lebar lagi, lebih jauh lagi, mari kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah menegaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas sama wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semua. Jadi kalau untuk masuk surga, cepat-cepat, jangan ketinggalan, menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini luar biasa sekalian. Bayangkan ya, planet bumi ini adalah planet yang terkecil, sementara luasnya surga seluas langit dan bumi. Langit, bayangkan, luas sekali. Dalam hadis Rasul menegaskan, a'dadu li ibadiyas sholihin mala ainun ra'at wala udun sami'at, ya, akan kuberikan hadiah bagi orang yang soleh yang bertakwa kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terlihat oleh mata, bahkan tidak pernah terlintas dalam angan-angan kita semua. Jadi luar biasa ya. Luar biasa. Mari kita kaji lagi tentang surga. Allah menegaskan, inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qaulam mir rabbir rahim. Sesungguhnya para penghuni-penghuni surga fi sughulin fakihun, mereka sibuk sekali menikmati hidangan yang ada di sana. Jadi kalau ibu-ibu, bapak sekalian pernah kondangan ya, diundang di hotel berbintang untuk acara pernikahan atau di gedung yang mewah, kan biasanya banyak menu makanan tuh, macam-macam apa ada aja, dari mulai
auto ada, gorengan ada, ya, semua ada, sibuk makan. Tapi kalau di dunia kan kita makan kekuatannya paling sepiring 2 piring, ya. Minum segelas 2 gelas selesai. Tapi kalau di akhirat enggak. Jadi apa? Surat Yasin tadi sudah jelas. Fi sughulin hum wa azwajuhum. Mereka akan bersama dengan pasangan-pasangannya. Ya ibu-ibu nanti jadi bidadari-bidadari di surga ya. Bapak-bapak jadi bidadara-bidadara ya. Kalau di dunia bapak istrinya cuma 1 ya. Betul nggak Pak? Nggak berani nambah lagi karena ada PP, ada peraturan. Tapi kalau di akhirat silakan. Wa azwajuhum, pasangan-pasangan beli banyak pasangannya, bahkan sampai 70 orang Pak yang akan mendampingi kita. Kira-kira bapak-bapak kuat mboten Pak, kira-kira umpami diparingi bidadari sampai 70 orang, sampai 70.000 orang, kira-kira kuat mboten Pak? Mboten Pak? Insya Allah nanti dikuatkan oleh Allah SWT. Kalau ibu-ibu nanti jadi apa? Jadi bidadari ya, yang akan mengkomando bidadari-bidadari yang ada di surga untuk melayani suami ibu yang waktu hidup di dunia. Setuju kan ibu? Jadi nanti ibu sebagai ketua bidadari yang mengkomando supaya melayani suami yang soleh di surga ketika dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enak Bu ya. Jadi ibu-ibu yang solehah itu derajatnya lebih tinggi daripada bidadari yang ada di surga. Jadi hanya mengkomando, memanage supaya suaminya itu puas dengan kepuasan yang maksimal. Ya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Para jamaah sekalian, karena waktu terbatas maka saya berada di kisaran waktu 10 menit lagi. Ada 4 syarat bagi seorang istri untuk menjadi bidadari surga. Rasul menegaskan, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang istri sudah melaksanakan sholat yang 5 waktu ya. Kemudian wasomat syahruha, dan juga sudah berpuasa di bulan Ramadan ya. Wa ta'at ba'laha, dan mentaati suaminya. Wa fasalat farjaha, dan menjaga kehormatannya. Dakhalat min abwabil jannati sya'at, silakan istri tersebut masuk surga tanpa hisab dan juga melalui pintu mana saja yang ibu-ibu kehendaki. Jadi insya Allah ibu-ibu Aisyah ini adalah calon-calon penghuni surga ya. Jadi syaratnya apa Bu? Jadi ibu Aisyah supaya menjadi penghuni surga, 1 yang pertama lah sholatnya dijaga yang 5 waktu dengan baik. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan, sukseskan Ramadan. Dan yang ketiga apa? Mentaati suami ya, nurut dan taat terhadap suaminya. Dan yang keempat, menjaga kehormatannya, menjaga auratnya, jangan sampai terlihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Ya, nanti silakan ibu-ibu masuk dari mana saja yang ia kehendaki masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak sekalian, ada beberapa doa yang harus kita baca sebelum masuk bulan suci Ramadan. Apa doanya? Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbala. Ini sebagai akhir kajian saya hari ini ya. Nanti masalah pembatal puasa bisa dilihat atau minta kepada pengurus Masjid Al-Imam supaya ini dikopi dan diberikan kepada para jamaah yang hadir pada ini. Jadi Rasulullah berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah pertemukanlah saya dengan Ramadan tahun ini.
Dan jadikanlah Ramadan ini penyelamat diri saya dan keluarga saya dari ancaman bahaya api neraka. Dan terimalah segala amaliyah Ramadan saya di tahun ini dan juga tahun-tahun yang akan datang dan tahun-tahun yang telah lalu. Dan jadikanlah kami Allah sebagai orang-orang yang muttaqin. Ini adalah doa ketika Rasulullah kan masuki bulan suci Ramadan, sehingga kita semuanya mudah-mudahan bisa menjalankan amal Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan untuk pandemi ya COVID-19 atau Corona segera berakhir ya. Kita kembalikan Corona ke negeri Cina ya. Jangan sampai masuk ke negeri kita. Jadi COVID-19 mudah-mudahan segera pergi dan juga tidak kembali lagi, karena kedatangannya tidak diharapkan, justru kedatangannya membawa bencana bagi seluruh umat manusia. Demikian para sekalian, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Silakan.